Selamat malam para pemirsa channel Beta Butu News. Saat ini saya Dami Genggam, redaktur tamu Beta Butu News, sedang berada di rumah jabatan Wakil Bupati Timur Tengah Utara bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PK yang pada kemarin itu mendapatkan penghargaan dari BPJS Tenaga Kerja. Selamat malam Ibu Wakil. Selamat malam Kakak Dami. Ya, baik, terima kasih. Pertama, kemarin kalau tidak salah kita mendengar bahwa Ibu mendapatkan penghargaan dari BPJS Tenaga Kerja. Bisa dijelaskan penghargaan itu dalam rangka apa ya? Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam buat pemirsa Beta Butu. Oh ya, ini ya. Ya, kemarin itu saya juga ini satu kejutan buat saya. Satu kejutan karena benar-benar surprise. Saya tidak pernah menyangka bahwa akan dapat penghargaan yang langsung diberikan oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dari pusat, ya? Langsung dari pusat, dari Jakarta. Memang dalam kunjungan kerja mereka ke daerah kita sini di Timur Tengah Utara, memang ada rencana untuk kunjungan, dan di sela-sela kunjungan itulah rupanya salah satunya saya mendapatkan penghargaan. Jadi ya ini mungkin bisa dilihat sertifikat penghargaan diberikan kepada Susana Suryani Sarumaha atas dedikasinya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja Timur Tengah Utara. Ya, jadi buat saya pertama-tama saya mengapresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan penghargaan ini di luar pemikiran saya, karena apa yang saya lakukan selama ini jelas murni bahwa memang saya peduli kepada masyarakat Timur Tengah. Jadi selama ini Ibu Wakil ada sementara yang melakukan apa di masyarakat sehingga bisa mendapat ini ya. Jadi ini seperti ini tadi, bahwa ini adalah penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Saya kurang lebih sudah dari bulan Mei ya, bulan Mei, dari Mei tahun lalu ketika Pemda ada MOU dengan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk ada di Timur Tengah Utara. Pada saat itu saya kemudian tertarik bahwa ini memang saya udah tahu lama, dulu kan sebutannya jam sostek, dan kemudian itu di Jakarta saya lihat bahwa betapa jam sostek itu sangat penting, baik untuk penerima upah maupun bukan penerima upah. Bukan penerima upah ini dengan kata lainnya mereka yang mandiri. Nah, dari itu saya kemudian ya boleh dikatakan ingin tahu lebih jauh lah apa sih BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Ibu dari desa ke desa melakukan memotivasi masyarakat untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi saya setelah saya tahu lebih jauh tentang BPJS Ketenagakerjaan, saya turun langsung karena saya melihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat. Ya, saya selalu katakan ini bayar kecil, manfaatnya besar. Jadi berarti ada keunggulan dari BPJS itu sendiri. Bisa dijelaskan keunggulannya seperti apa? Ya, bisa dengan BPJS yang lainnya, karena ada banyak BPJS. Betul. Dan kita tahu bahwa ada BPJS Kesehatan dan juga ada BPJS Ketenagakerjaan. Dua-duanya punya manfaat yang bagus, dan tentunya mereka dua ini juga awalnya juga mereka sama-sama jaminan sosial ya. BPJS Kesehatan juga, tapi mungkin saya kurang tahu lebih jauh BPJS Kesehatan, tetapi kalau yang saya lihat BPJS Kesehatan itu berguna untuk apabila kita sakit, kita ke rumah sakit dan kemudian kita berobat sampai tuntas lah ya. Mungkin manfaatnya sampai di situ. Dalam dibedakan dengan ini BPJS Ketenagakerjaan ya. BPJS Ketenagakerjaan ini banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah dia memberikan ini jaminan kecelakaan kerja. Jaminan namanya saja BPJS Ketenagakerjaan, berarti BPJS ini memang diperuntukkan kepada mereka yang sudah dianggap dewasa, sudah bisa bekerja. Ya, apa yang menunjukkan menandakan bahwa mereka ini sudah bekerja?
tentu salah satu ada identitas KTP, ya kan, sudah menunjukkan bahwa seseorang ini sudah bekerja. Nah, ada satu jaminan ya, manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini, dia memberikan perlindungan ketika para pekerja bekerja. Nah, selama dia masa bekerja, apabila terjadi kecelakaan kerja, maka BPJS Tenaga Kerja ini memberikan mereka perlindungan dengan pengobatan, ya. Nah, bahkan yang saya lihat BPJS Ketenagakerjaan ini bukan saja ketika terjadi kecelakaan di saat dia bekerja, kemudian dia pergi ke rumah sakit dan kemudian berobat begitu saja, tetapi bahkan dari tempat kejadian. Contoh, ketika di mana tempat kejadian kecelakaan itu terjadi, yang bersangkutan itu untuk pergi ke rumah sakit atau tempat medis manapun yang sudah yang resmi, ya, artinya puskesmas dan lain sebagainya, ya, pelayanan kesehatan itu ditanggung biaya transportnya, ditanggung biaya transport dari perjalanan darat. Itu biaya perjalanan darat itu sampai 5 juta maksimal. Artinya kita tergantung berapa jauh kita pergi, dan kemudian mungkin kita harus sewa kendaraan atau lain sebagainya. Nah, kalau perjalanan lewat laut itu 2 juta. Kalau lewat udara, contoh mungkin terjadi kecelakaan itu memang harus dilarikan ke Jakarta atau ke luar kota yang harus pakai pesawat. Nah, itu ditanggung kita sampai di tempat rumah sakit yang kita tuju itu 10 juta. Itu termasuk transportasinya dan pengobatannya? Itu transportnya. Transportnya. Kemudian pengobatan tak terbatas sampai dia sembuh. Ya, bahkan kalau sampai harus kita mungkin dia punya kecelakaannya cukup parah sampai harus operasi dan lain sebagainya, itu pun ditanggung sampai tuntas, dan dia dapat kelas 1. Dapat kelas yang mereka dapat ini kenyamanannya di kelas 1. Kelas 1, dan kemudian sampai dia tuntas sehat, sembuh. Apabila dalam perjalanan dia masih dalam masa pemulihan, tetapi dia sudah harus keluar, ya, dan kemudian dia masa pemulihan di rumah, maka BPJS akan memberikan 1 juta setiap bulan, karena dianggap bahwa yang bersangkutan belum bisa bekerja lagi. Diberikan perlindungan 1 juta sampai 6 bulan pertama. Kemudian 6 bulan berikutnya lagi dianggap dia masih belum bisa bekerja, mungkin kakinya patah atau apa yang benar-benar membuat dia tidak bisa bekerja, kemudian diberikan lagi 1 juta sampai 6 bulan berikutnya. Selanjutnya, setelah dalam 1 tahun masih juga dianggap dia belum mampu bekerja, dikasih 50%, artinya 500. Kenapa 1 juta? 1 juta itu ukuran untuk upah minimum untuk mandiri. Upah minimum seseorang itu standar dari BPJS itu 1 juta, minimum 1 juta, sehingga diberikannya 1 juta. Nah, itu yang pertama. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah, artinya kalau tadi jaminan kecelakaan kerja itu adalah perlindungan terhadap diri yang bersangkutan, ya kan? Nah, kemudian ada lagi jaminan kematian, ya. Saya katakan jaminan kematian ini adalah memberikan perlindungan kepada keluarganya, ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, masuk BPJS atau kagak, saya suka pakai bahasa begitu. Saatnya Tuhan panggil, kita nggak bisa tolak. Kematian adalah kepastian. Oh, jadi kematian ini tidak hanya kematian yang karena kecelakaan, tidak. Tapi bisa dapat kematian biasa juga. Ya, kematian biasa juga, betul. Nah, bahkan bisa dibedakan. Kalau kematiannya itu dalam keadaan bekerja, ya, dalam bertugas dia bekerja, maka santunan yang akan diterima oleh keluarga itu 70 juta. Ya. Tetapi kalau meninggalnya biasa, meninggal normal biasa, bukan dalam keadaan bekerja, itu terimanya 42 juta. Artinya minimum 42 juta itu mau kapan pun, karena kematian ini kan sesuatu yang pasti. Mau kapan pun pasti kita akan meninggal dan dapat itu 42 Jadi 42 juta ini sudah menjadi keharusannya akan diterima oleh yang anggota BPJS. Ya, ahli warisnya. Tentu. Karena mau tidak mau pasti meninggal. Ya, mau tidak mau akan meninggal. Dan pasti yang terima bukan pesertanya, ya, pasti keluarganya ahli waris karena dia sudah meninggal. Tetapi disitulah saya lihat bahwa ada perlindungan yang kita berikan kepada keluarga. Sehingga saya selalu katakan, ketika kita masuk, artinya apalagi orang tua, itu berarti orang tua yang benar-benar sayang, cinta, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Terhadap dirinya ada perlindungan, terhadap keluarganya juga apabila terjadi sesuatu juga ada perlindungan. Itu yang kedua. Bahkan
di jaminan kematian ini ada namanya biaya pendidikan atau beasiswa. Ini apabila seseorang meninggalnya dalam keadaan bertugas, dalam keadaan bekerja tadi, dan kemudian dia meninggal, walaupun baru 1 bulan umpama, itu 2 anaknya ditanggung. 2 anaknya itu ditanggung ya, pada Mei itu ditanggungnya itu dari usia 3 tahun sampai lulus, sampai sarjana. Jadi 3 tahun sampai lulus SD itu diberikannya itu 1,5 juta tiap tahun, 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta sampai 8 tahun. Berarti kalau 2 anak 3 juta dong, ya kan? 3 juta, 3 juta, 3 juta sampai lulus SD. Kemudian lari ke SMP, dia mau ke SMP diberikan lagi, diberikan 2 juta, 2 juta, 2 juta. Berarti 2 anak 4 juta, 4 juta, 4 juta, kan begitu kan? Itu bagi anggota yang telah meninggal dunia baru mendapatkan. Anaknya mendapatkan. Ya, ini apabila meninggalnya sementara anak sedang dalam keadaan dalam keadaan dia bekerja tadi yang saya bilang. Tetapi meninggal kalau umpama belum meninggalnya ini bukan dalam keadaan tugas atau kecelakaan, bukan dalam keadaan bekerja, itu juga akan dapat apabila yang bersangkutan dia rajin membayar selama 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun kita bayar lancar, ya, maka itu sudah pasti ketika terjadi sesuatu anak pasti dalam tanggungan. Ya. Nah tadi saya bilang kan SMP, ya, SMP kan 2 juta, 2 juta, 2 juta. SMA 3 juta, 3 juta, 3 juta, atau 6 juta, 6 juta, 6 juta. Perguruan tinggi juga itu. Perguruan tinggi juga. Jadi Kadami saya melihat ini. Saya melihat bahwa pemerintah pusat ini kan program nasional ya. Saya melihat ini pemerintah ini sangat care, sangat memperhatikan ini masyarakat Indonesia. Rakyatnya semua sangat diperhatikan. Ketika terjadi sesuatu, ini kan jaminan sosial ya. Ketika terjadi apa? Saya pakai bahasa mungkin salah satu orang tuanya meninggal, berarti itu kan ibarat kita tuh patah sayap ya, setengah sayapnya patah. Tetapi ada kekuatan perlindungan yang dibantu oleh pemerintah untuk menopang sehingga kehidupan keluarga ini tetap berjalan walaupun mungkin salah satu sudah meninggal, bapak atau mamanya meninggal gitu. Oke, baik ya, Ibu, itu menarik, tapi untuk sementara kita break supaya lebih rileks lah. Ya. Baik pemirsa, kita kembali bersama Ibu Susan. Ternyata menarik sekali yang dijelaskan oleh Ibu Susan soal manfaat. Sudah ada beberapa manfaat yang tadi sudah dijelaskan, masih ada manfaat-manfaat tambahan atau manfaat lain yang memang menjadi keunggulan dari BPJS Tenaga Kerja. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan salah satunya jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian. Di dalam jaminan kematian ini ada beasiswa, ya, ada beasiswa bagi mereka yang memang meninggalnya dalam keadaan bekerja itu otomatis langsung dapat. Tetapi kalau belum meninggal tetapi dalam 3 tahun yang bersangkutan membayar lancar, maka sudah pasti anak ini nanti kelak akan mendapat beasiswa pada saatnya. Itu. Kemudian ada lagi jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini sangat bagus. Jaminan hari tua ini juga saya bilang kecil sekali, karena hanya diminta upah minimum ya. Upah minimum itu 1 juta. 1 juta jadi 2% dari upah minimum, maka 20.000. Kita ambil upah untuk khusus mungkin untuk masyarakat kita di Jawa Tengah. Ya, saya inikannya 20.000 lah rata-rata ya. Kita ambil yang terkecilnya saja, sehingga upah minimum 1 juta berarti tabungannya hanya 20.000. Nah, simpanan hari tua ini sangat bermanfaat. Pemerintah berharap bahwa pada saatnya kita ini kan bekerja kan ada waktunya, kemudian kita sudah tidak mampu lagi bekerja dan perlu istirahat ya, kita perlu istirahat, makin menua. Pada saat itu diharapkan bahwa semakin kita sudah tidak mampu lagi bekerja, kita ada kehidupan kita ini masih tetap baik, kesejahteraan hidup kita itu masih lebih baik lagi gitu, masih tetap baik gitu. Jangan sampai ketika kita sudah tua malah semakin hidup kita semakin lebih susah. Kasihan kan itu, sehingga dengan ada jaminan hari tua ya jadi beban untuk anak-anak, sehingga dengan ada simpanan jaminan hari tua ini 20.000, maka adalah simpanan kelak di masa tuanya, di hari tuanya. Itu jaminan hari tua.
ada lagi ya Kak Dami, ada lagi dua program ini, tetapi dua program ini mungkin dia baru, baru, dan mungkin di TTU belum itu layanannya. Itu satu jaminan pensiun, ya, untuk pensiun, dan kemudian satu lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Ini menarik banget sebenarnya. Menarik berarti banget. Kalau misalnya contoh di tahun ini banyak PTT yang ternyata PTT lama, kemudian tidak lagi mendapat benar itu. Benar sebenarnya itu. Tapi memang saat ini itu kita harap kalau mudah-mudahan ya dari obrolan kita ini, mudah-mudahan BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan layanan ini, ya, layanan jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi itu harus menjadi anggota, Bu. Oh iya, pasti harus jadi anggota dulu. Harus jadi anggota. Sebenarnya ini ya Kak Dami, ini sangat kecil. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu hanya 10.000 dia punya jaminannya. Kemudian kematian, jaminan kematian itu hanya 6.800. Kemudian jaminan hari tua 20.000 ya, karena 2% dari upah minimum. Berarti kan 36.000. Kalau yang jaminan kehilangan pekerjaan, sampai sekarang ini belum, belum untuk di TTU, karena memang dia baru berapa bulan kemarin saya lihat itu, sehingga penjelasan lebih jauhnya saya belum berani ini, karena saya belum lihat ya bagaimana ini. Tetapi sangat menarik, apalagi kondisi sekarang kan, yang kita akhir-akhir ini mungkin saudara kita yang lain mungkin resah ini, aduh bagaimana nih yang PTT yang sudah selama ini bekerja, dan kemudian apakah nanti mereka masih tetap kerja dan tidak. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini sebenarnya sangat menarik. Kita berharap mudah-mudahan ke depan itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan di kabupaten. Iya, manfaat itu ya. Bisa ada manfaat buat para pekerja kita. Benar. Dari beberapa manfaat ini kan dari yang Ibu jelaskan ini kelihatannya ada dua kategori. Ada kategori yang khusus untuk jaminan kematian, kemudian jaminan dengan iuran yang diberikan setiap bulan. Apakah ini bisa dinikmati oleh dua kategori yang memberi iuran wajib itu, atau seperti apa? Ya, jadi gini, bisa dinikmati apabila kita mengambil 3 manfaat ini, dengan jaminan hari tua. Tentu yang bersangkutan belum waktunya Tuhan panggil ya, tentu di masa tuanya dia bisa menikmati tabungan ini, kan jaminan hari tuanya. Bukan yang iuran tiap bulan, iuran wajib selama berapa tahun, Bu? Yang sekarang untuk BPJS ini. Oh, dia ini sampai kapan waktunya kita. Dia terus berkelanjut sampai dengan saat ini, tidak ada batas. Yang jadi ininya itu untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran itu batas usia 65 tahun. Batas usia 65 tahun. Jadi sedangkan iurannya harus tiap hari, tiap bulan. Ya. Kalau kita sampai kapanpun. Jadi 16.800 atau 36.800. Kenapa saya bilang 16 atau 36.800? Kalau kita ambil 16.800, berarti kita hanya ambil manfaat 2 saja. Jaminan kecelakaan kerja dengan jaminan kematian. Dan ini untuk jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan wajib ini. Untuk peserta wajib ini. Jadi yang 36 ini, ini satu kesatuan. Yang memiliki banyak manfaat atau bagaimana? Yang mana? Yang 36. Kalau yang ini yang 2 ya. Nah, kalau kita dengan ambil jaminan hari tua, maka kita tambah 20.000 lagi sehingga menjadi 36.800 begitu. Nah, 20.000 ini atau yang jaminan hari tua ini yang bisa kita ambil. Ya, ini tabungan kita. Sedangkan yang 2 ini, jaminan kecelakaan kerja dengan jaminan kematian ini adalah perlindungan apabila terjadi. Tetapi pada akhirnya itu akan mencapai, kita akan sampai ke sana gitu loh. Kita akan sampai, ya mau kapanpun itu kita pasti akan meninggal kan. Syukur-syukur kita berharap bahwa selama kita bekerja, kita aman, tidak terjadi kecelakaan kerja, ya toh. Nah, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi, apalagi tentang kematian, ya. Kehidupan yang paling terdekat itu adalah kematian, ya toh. Kalau banyak beberapa waktu terakhir ini kan
banyak media yang memberitakan tentang santunan begitu. Iya. Santunan yang diterima warga di TTU itu begitu besar. Kemudian masyarakat menyadari bahwa oh ternyata pingin untuk menjadi anggota BPJS ini. Nah, bagaimana bisa dijelaskan mekanisme untuk kemudian bisa mengurus dan syarat-syaratnya apa saja? Lalu kewajiban tiap bulan itu seperti apa? Ya. Jadi untuk masuk, jadi gini, BPJS Ketenagakerjaan ini tentu dia tidak mampu, tidak bisa untuk jalan sendiri. Tentu harus ada mitranya, ya, karena harus menjangkau banyak orang, ya, menjangkau banyak orang. Maka ada mitranya yang disebut perisai. Untuk di cabang Atambua, yang masuk dalam kantor cabang Atambua itu adalah Belu, Malaka, TTU. Nah, itu sekitar 130-an, 130 orang perisai. Nah, agent inilah, petugas inilah, mereka lah yang menjadi kepanjangan untuk bantu BPJS untuk merekrut masyarakat yang ingin masuk menjadi peserta BPJS. Caranya juga tidak susah, ya. Jadi tidak ribet. Kalau ribet itu kan jadi bikin orang jadi mau masuk tuh malas gitu ya. Jadi hanya dengan memberikan KTP-nya, memberikan KTP, kemudian nomor HP. Kemudian apa pekerjaannya? Kenapa diminta nomor HP? Nanti langsung dari pusat itu akan mengirim SMS. Nah, dan dia berupa SMS, memberikan SMS bahwa Anda sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mulai hari ini. Bahkan setiap kali kita bayar ada penyampaian sehingga mungkin kita untuk menghilangkan keraguan. Aduh, saya bayar ini kira-kira sudah ini. Tetapi tentu kita juga harus menyadari bahwa kendala-kendala khususnya mungkin kita di Timor bisa terjadi kendala-kendala mungkin jaringan ataupun juga mungkin di HP-nya itu SMS-nya penuh sehingga SMS tidak bisa masuk, itu bisa terjadi. Maka ketika itu terjadi kita jangan langsung punya pemikiran jelek nih, waduh saya udah bayar jangan petugas pakai ini duit lagi. Tidak boleh, dosa itu kan Kadami kalau kita punya pikiran gitu. Tetapi kita bisa, komunikasi itu perlu, sehingga kita bisa tanya, saya nih, nanti ada buktinya Mbak, artinya kalau kita pakai aplikasi, saya selalu kan ada di situ, oh sudah bayar, ada bukti bahwa kita sudah bayar, bisa dicek langsung ke kantornya. Kalau masyarakat ingin membayar langsung, itu bayarnya kemana? Bisa, kalau bayar langsung, bisa lewat bank, ya, sekarang banyak cara-cara untuk membayar, tidak menyulitkan lagi. Bisa di bank BNI 46, kalau nggak salah sekarang juga BRI. Bisa di BRI. Nah, bahkan kalau yang di desa-desa sekarang kan banyak ya, mungkin Briling, ya toh, ada Briling, terus ada kanal-kanal yang membantu untuk mempermudah masyarakat ketika membayar. Tetapi saya ya Kadami, terus terang aja, kita susah. Ya, saya selalu kalau saya turun ke masyarakat. Saya selalu lebih detail omongnya ke masyarakat sehingga bapak mama kita tuh tahu. Kalau kita hanya bilang ke ini, kadang mereka kan bayar setiap bulan, boleh-boleh saja, memang bayarnya kan setiap bulan, tetapi kita bisa bayar beberapa bulan ke depan. Mungkin kalau tidak salah, kalau tidak salah itu Kadami kalau BPJS Kesehatan harus bulan itu kalau nggak salah. Untuk bulan depan nanti bulan depannya gitu. Kalau tidak salah ya. Tetapi kalau ini BPJS Ketenagakerjaan kita boleh bayar umpama 3 bulan langsung ke depan atau 6 bulan sehingga menjaga untuk tidak terjadi kelupaan, apalagi kalau bayarnya kecil 16.800 bisa aja kita lupa, ya kan? Nah, ketika kita lupa, lalai atau apapun dan kemudian terjadi sesuatu, ya bulan ini kita nggak bayar, bulan depan terjadi sesuatu sudah melewati bulan berikutnya itu lagi. Maka itu kan sistem yang bekerja, dengan sendirinya itu terblokir dan kita nggak bisa menyalahkan BPJS, kita nggak bisa menyalahkan petugas, karena memang aturannya harus bayar tetap, sehingga kita ketika terjadi sesuatu kita bisa klaim. Nah ini yang harus bapak mama harus tahu, masyarakat harus tahu bahwa bayar lebih baik bayar ke depannya lebih awal, bahwa nanti kemudian ada yang bilang, saya bayar 1 tahun. Terus ternyata baru 2-3 bulan nih, terus terjadi apa-apa, bagaimana? Akan dikembalikan. Yang bulan-bulan yang belum kelebihannya itu akan dikembalikan. Gitu. Nah, itu
Oke, itu baik, Ibu. manfaatnya bagus banget itu. Kalau untuk mengetahui bahwa anggota sudah bayar itu lewat apa ya? Kalau Ya. misalnya dititip di agen-agen tadi. Ya, ya. Nah, ini yang selalu saya tekankan. Sebenarnya agen ini mereka kan tugasnya membantu untuk mengajak atau merekrut Ya. masyarakat menjadi peserta BPJS. Tentunya bukan sekedar bilang ayo masuk. Nanti ada yang mungkin kemudian karena dia, maka perlu banget seorang agen ini, seorang perisa ini, dia harus benar-benar memahami. Dia harus benar-benar tahu tentang BPJS Ketenagakerjaan, regulasinya, dia harus tahu semua. Karena jangan sampai kemudian kita omongnya yang ininya aja. Udah pokoknya masuk aja, daftar, masuk. Nanti dapat 42 juta. Nah, yang saya dengar kan ada ya masyarakat terima gitu. Gimana tentang BPJS, apa yang Mama tahu? Saya tahunya bahwa punya masuk nanti dari 42 juta, hanya begitu. Tapi tidak menjelaskan hal-hal lain. Bahkan mereka kemudian bilang, siapa masuk BPJS nanti dianggap kita mau mati. Nah, padahal saya suka bercanda dengan mereka. Mau kita didoakan, mau disumpahin juga bilang untuk cepat mati juga kalau Tuhan tidak panggil juga tidak akan terjadi gitu kan. Nah, jadi saya bilang jangan bukan itu, bahwa manfaat lainnya ketika kita bekerja, namanya saja ini BPJS Ketenagakerjaan, melindungi dia ketika dia bekerja, gitu. Bahwa kemudian ada perlindungan lebih jauh ya akibat daripada mungkin dia kemudian dalam bekerja kemudian dia meninggal dan sebagainya. Pemerintah berharap bahwa masih ada kehidupan keluarganya itu masih berjalan. Maka saya selalu bilang begini, Kak Dami, saya ketika ini hampir 2-3 hari sekali kami itu menyerahkan santunan jaminan kematian maupun santunan-santunan lain, mungkin itu jaminan hari tua ataupun mungkin pendidikan buat anak. Ketika memberikan itu ke masyarakat yang atau ahli waris yang memang punya hak untuk dapat itu, saya selalu bukan sekedar hanya serahkan secara seremonialnya, bukan itu. Dan juga sebenarnya menyerahkan itu sebenarnya itu hanya secara simbolis. Uang itu sebenarnya sudah masuk seminggu sebelumnya. Sudah masuk, hari itu tuh sudah uang, pada saat kita buat acara itu uang tuh sudah masuk ke rekening ahli waris. Di ahli waris itu uang udah masuk, sehingga kita nggak usah khawatir. BPJS tidak akan pegang uang itu. BPJS cabang sini, cabang Atambua, petugas perisa juga tidak pegang. Itu langsung dari pusat. Mengirim ketika kelengkapannya sudah semua. Salah satu persyaratan harus ada rekening ahli waris, maka uang itu masuk. Tetapi kenapa harus dilakukan secara simbolis? Ini penting. Kata saya ini penting karena supaya masyarakat tahu bahwa ini program jelas. Ini program ini bukan bohong-bohongan, ya. Ini ini program pemerintah, ya. Program pemerintah yang diberikan, yang kemudian ada satu lembaga yang mengelola yang namanya BPJS Ketenagakerjaan itu toh. Nah, tetapi itu kan kalau dari pemerintah dia dari Kemenaker. Ini kan dia ada sendiri ini jaminan sosial ini, tetapi ada badan yang mengurus ini yang terbentuk BPJS ini satu lembaga gitu. Maka ketika menyerahkan ini, saya rasa ini justru yang penting itu ketika menyerahkan. Kalau waktu menerima itu penting buat yang bersangkutan saja. Ada dia terima itu sebagai ahli waris, tentunya dia punya hak. Tetapi ketika menyerahkan secara simbolis, ini masyarakat itu harus tahu sehingga tidak ada mungkin nanti kecurigaan, ya. Kita curiga terus, wah jangan-jangan bisa saja juga yang ahli waris sudah terima dia nggak ngomong-ngomong karena supaya orang juga jangan tahu bahwa terima uang, tapi bisa akibatnya ada kecurigaan. Tidak, ini belum terima sama sekali ini. Jangan-jangan petugas. Nah, lebih daripada itu kesempatan kita mengedukasi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat ini berita yang baik, berita gembira bahwa pemerintah membantu sampai sejauh itu. Nah, saya selalu ketika menyerahkan itu, menyerahkan santunan, teman-teman selalu mengundang saya juga. Selalu saya katakan kepada masyarakat penerima itu, ahli waris, saya bilang bahwa mama atau bapak atau anak
ketika terima ini, pemerintah kasih uang ini mungkin buat kita, aduh seperti uang kaget, ya toh, uang kaget aja tiba-tiba ada uang sebesar itu, 42 juta atau 70 juta dan lain sebagainya. Belum lagi kalau dia punya jaminan hari tua. Tetapi pemerintah berharap bahwa setelah salah satu dari keluarganya, mungkin keluarganya ini adalah tulang punggung, ya, ibarat saya bilang tadi kalau burung kemudian sayapnya sebelah patah, dia susah untuk ini. Pemerintah membantu menopang. Dan uang ini bukan untuk kemudian, ini yang saya selalu omong sampai detail ke masyarakat. Karena jangan kemudian uang ini menjadi bumerang buat masyarakat. Jangan kemudian uang ini orang kemudian datang minta semua, minta sedikit, kamu dapat ini kan uang kaget, uang ini, uang itu segala macam. Atau jangan sampai kemudian rame-rame orang pinjam sana sini, ya toh? Pinjam baik tetangga, keluarga dan lain sebagainya. Bahwa saya bukan katakan bahwa itu tidak boleh, tetapi saya bilang uang ini diperuntukkan untuk kelanjutan hidup yang ditinggal. Yang di surga bapak mama ada lihat dan kemudian mungkin senang lihat, oh ternyata masih bisa anak saya, istri saya atau suami saya masih bisa melanjutkan kehidupan. Uang 42 juta ini sampai saya detil ngomongnya. Contoh, kalau itu anak muda, dia bisa beli motor, umpama. Beli motor dia ngojek, ya kan? Dia ngojek bisa. Kemudian bisa juga dia beli ternak, ya, beli ternak, sapi, babi, ataupun mungkin ayam, dia pelihara, mengembangkan ini usaha ini. Atau mungkin kios, dia buka kios. Kios itu berapa sih? Sebanyak-banyaknya lengkap itu paling juga 20 juta, ya toh? Lengkap, udah lengkap, uang masih ada. Nah, dia bisa itu, dia kembangkan itu. Atau mungkin apa? Dia seorang penenun, ya, usaha-usaha lain, apapun juga itu. Berkebun dan lain sebagainya. Jadi dia bisa kembangkan. Intinya berharap uang ini tidak habis, tetapi uang ini berkembang. Jadi saya selalu sedikit ini, artinya boleh-boleh aja sih, intervensi hal yang baik ya. Saya suka guyon, tapi tujuannya untuk baik, untuk kebaikan masyarakat, apalagi mereka yang terima ini, mereka yang di desa yang artinya keadaannya tidak sangka-sangka terima uang. Saya selalu bilang ini, nanti ya 2-3 bulan kemudian saya cek di sini, saya cek uang ini masih ada ya, uang ini mama pakai untuk ini ya, pakai untuk itu. Jangan sampai nanti dengar uang ini habis saja. Oke Bu, banyak orang ingin untuk menjadi anggota tapi belum begitu tahu tempatnya, harus mendaftarnya di mana, itu bisa dijelaskan? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Utara ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa BPJS ini bermitra dengan ada satu lembaga yayasan yang kemudian dia merekrut para karyawan atau apapun ya, karyawannya yang kemudian mereka itu disebut perisai. Di sini ada. Tapi kan tidak semua masyarakat tahu perisai yang ada. Ya, tapi sebenarnya perisai ini udah cukup banyak. Salah satu yang perisai yang ini tuh Yafa, Yayasan Yafa itu ya. Kalau tidak salah itu Pak Afe ya. Pak Afe ketuanya. Yafa. Ya, ketuanya kalau nggak salah tuh Pak Afe bin Sasi itu. Sifatu Deke ya. Ya. Jadi perisai ini, mereka ini agent. Mereka akan dan mereka juga sudah terlatih, bukan sekedar disebut perisai dan kemudian sesuka dia kerja. Mereka terlatih untuk ada pembagian. Jadi masyarakat bisa datang ke Yafa. Atau mereka tuh datang ke desa-desa. Ada ke desa-desa. Mungkin juga ada desa yang mungkin belum terjangkau atau apa. Dan justru itulah kehadiran saya selalu di mana-mana. Saya tidak pernah sehari tidak bicara BPJS Tenaga Kerja, karena saya tahu ini manfaat banget untuk masyarakat. Sehingga dalam setiap kegiatan-kegiatan saya, baik saya sebagai wakil ketua tim penggerak PKK maupun saya wakil Dekra Nasda atau apapun kegiatan yang saya lakukan, kesempatan itu selalu saya mengajak, ayo saya pasti ambil kesempatan bicara sedikit tentang BPJS Ketenagakerjaan, karena saya rasa bahwa ini salah satu juga cara kita untuk mensejahterakan masyarakat. Dan juga uang ini tuh berputar, itu kan berbicara tentang perputaran ekonomi di daerah kita. Kadami kemarin ya, ini juga untuk diketahui oleh semua masyarakat. Kemarin itu penyerahan
santunan sudah jelas ya. Itu kan kepada orang per orang. Nah, sudah diserahkan. Ada juga kemarin yang dapat rumah. Jadi kalau mereka yang masuk BPJS Ketenagakerjaan ada kemudahan untuk bisa kredit rumah. Kemarin ada satu karyawan yang dapat rumah. Dapat rumah dari karyawan, kalau nggak salah itu karyawan Jabalmar. Jadi itu nanti anggota tiap bulan yang bayar atau itu tidak? Jadi dia dapat. Tapi itu dengan syaratnya kalau tidak salah 3 manfaat itu dia harus masuk. 3 manfaat itu dia harus masuk dan kemudian dia dapat keringanan juga bunganya, keringanan bunga dan juga hal-hal yang mempermudah dia lah. Gitu. Sehingga kemarin dapat rumah. Kemarin dapat rumah di Bin Mafo. Kemudian kemarin itu diberikan secara simbolis total penyerahan, penyerahan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat TTU terhitung dari Januari kemarin, Februari sampai dengan 24 Maret. Ya, kemarin 24 Maret berarti belum sampai 3 bulan itu manfaat yang diterima oleh masyarakat khusus di Timur Tengah Utara, belum termasuk Belu dan Malaka. Itu 1.466 juta yang mereka terima, hampir 1,5 miliar manfaatnya. Dan itu juga manfaat khusus untuk JKM atau dengan kata lain jaminan kematian. Belum termasuk JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan belum termasuk pendidikan. Nah, itu bayangkan dalam 2-3 bulan ini, 3 bulan kurang 1,5 M yang dikeluarkan. Artinya setiap saat pasti ada saja, ada terjadi sesuatu, ya kan? Bayangkan, ambil aja lah terkecilnya 42 juta. Kalau 1,5 M dibagi 42 juta, udah berapa itu? Yang artinya saatnya Tuhan panggil, tetapi manfaatnya itu diterima. Bahkan kalau dari bulan Mei kemarin sampai sekarang, saya tidak, kebetulan saya tidak pegang data ya, tetapi kurang lebih itu 4 miliar itu sudah ada manfaat yang diterima. Lebih besar manfaat yang diterima daripada uang yang sudah masuk untuk sebagai peserta. Kami coba bayangkan. Satu, ada yang tanya nih, Bu, kalau tadi saya sudah sebut bahwa jaminan hari tua itu kapanpun kita bisa ambil, kita punya hak. Terus yang saya mau masuk yang 16.800, kapan ini uang saya bisa ambil? Ada yang nanya gitu, karena ketidakmengertian toh. Nah, kapan? Saya bilang, kapan saatnya? Ibarat gitu kan? Kapan saatnya? Kita tidak berharap, tapi kan bisa terjadi kecelakaan, maka manfaat itu akan diterima. Kita juga tidak berharap pada saatnya kalau Tuhan panggil. Coba bayangkan, ini kan sebenarnya tidak boleh bicara untung rugi, ya toh. Ini jaminan sosial. Kalau di negara lain, malah jaminan sosial ini udah gratis. Bener-bener mereka tuh tidak bayar apa-apa, nah gitu ya. Udah ditanggung lah semua jaminan ini. Nah, tapi kalau kita mau bicara nih, terpaksa kan kita karena dengan masyarakat kita harus omong ini harus sampai detail gitu. Saya bilang, mari Mama, kita coba hitung-hitung. Ini 42 juta paling terkecil. 42 juta, kalau kita setiap bulan bayar 16.800, ya, maka bisa sampai 42 juta itu 2.500 bulan. 2.500 bulan itu sama dengan kalau kita bagi tahun ke tahun itu 208 tahun, 208 tahun itu siapa kita yang bisa sampai usia 208? Paling tinggi, ya maaf kita tidak ini mendahului Tuhan, paling mungkin 1-2 mungkin yang 100 tahun. Tapi 100 tahun juga kan kita masuk bukan dari 0 tahun, ya kan? Kita masuk udah tua-tua kayak begini. Memang mungkin BPJS ini juga baru berapa tahun terakhir baru ada kan ya kebangsaan. Gitu juga harus KTP, berarti sudah harus 18 tahun ke atas. Iya kan kayak gitu. Dan ya kalau mereka yang milenial sekarang ya, makanya saya bilang adik-adik saya milenial, anak-anak saya itu penting banget. Mereka perlu masuk untuk ini. Karena kan ada perlindungan ya buat mereka. Tapi baik ya, Ibu begitu banyak kesibukan, tetapi masih ada kerelaan untuk memotivasi masyarakat untuk menjadi wara. Kenapa ya begitu getol? Getol ya, waduh, benar. Ini bahasa ini juga terus terang aja suami saya juga sempat bilang,
Mami ini nggak pernah satu hari nggak bicara BPJS. Kadang karena udah sering dengar bahas penjelasan saya yang sama ke orang-orang yang sama atau orang lain, tetapi penjelasannya sama, jadi sampai bosan sendiri ngedengarnya. Tapi terus terang ya, Kak Dami, saya jujur aja, 1 tahun saya berada di Timur Tengah Utara ini selama mendampingi suami sebagai wakil Bupati Timur Tengah Utara, ya 1 tahun 2 bulan lah ya, kurang lebih, ditambah dengan kemarin tahun sebelumnya mungkin saya juga terlibat langsung kampanye, artinya kurang lebih saya mungkin udah 2 tahun di sini. Saya semakin jatuh cinta dengan masyarakat Timur Tengah Utara, jujur. Sewaktu dulu kami masih di Jakarta, selalu datang, tetapi mungkin saya tidak langsung waktu itu tidak hanya sesaat kan, datang sebentar, dan pasti juga datang itu karena tugas. Bapak tugas, kemudian saya datang sekalian datang lihat mertua, lihat keluarga, sebatas itu. Tetapi saya mungkin tidak secara emosional itu tidak langsung dengan masyarakat. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini, ya semenjak Bapak mereka tugas dari kampanye sampai hari ini, saya tuh terpanggil banget untuk masyarakat Timur Tengah Utara. Saya semakin nanti salah ya kalau saya bilang bahasa kasihan, nanti seakan-akan saya terlalu mengecilkan saudara saya, tapi bukan itu artinya kepedulian. Nah, saya prihatin kalau mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada nih manfaat yang mereka dapat dan mereka nggak tahu. Itu persoalannya. Upaya dan kemudian ya satu yang saya lihat Kak Dami, masyarakat kita tuh, makanya saya selalu katakan untuk 16.800 tidak ada alasan bahwa saya tidak mampu. Tidak ada alasan mengatakan bahwa saya miskin, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita hitung lagi kali bagi, saya sampai ajak masyarakat, ayo kita hitung ya Mama, kita hitung kira-kira kita uang ini cukup tidak? Karena mereka bilang, aduh kalau kami tidak ada uang bagaimana? Alasan apa tidak punya uang? Saya lebih melihatnya karena dia tidak merasa itu prioritas. Tidak menjadikan itu sesuatu yang penting. Kemudian kedua, dia tidak bisa memanage keuangan. Mohon maaf, jadi saya ajak, saya bilang, Mama, coba kita hitung kali bagi sedikit ya. Saya juga sambil guyon dengan mereka, kan kita harus cari bahasa-bahasa yang enak mereka. Saya bilang, Mak, di sini ini atau Mama, Bapak, kita di sini ini makanan pokok kita apa? Nanti di desa rame-rame ada yang kita makan beras, ya makan nasi, gitu kan, makanan pokok. Ada yang bilang jagung, Mak, bilang gitu. Mak wakil kita makannya makanan pokok jagung. Oh ya, jagung, beras. Nah, saya bilang gini, kalau sirip pinang, nah saya sentil ke sana. Kalau sirip pinang, terus mereka ketawa. Mereka, oh itu juga penting sekali. Bahkan ada yang bilang itu lebih penting, Mak. Tidak ada nasi tidak apa-apa, tapi jangan sampai kami tidak makan sirip pinang. Oke. Saya juga makan, saya bilang gitu. Jadi pas mereka kasih, saya kasih tunjuk bahwa saya juga makan. Memang saya makan. Saya bilang, saya mau ajak bicara tentang tadi cara bagaimana kita memanage keuangan tadi. 1 tumpuk berapa, Mak? 1 tumpuk rame-rame, kor 5.000. Apa yang 5.000? Siri 5.000 1 tumpuk. Pinang 5.000. Nah, belum termasuk kapur atau apa? Au. Belum au ini, baru ini 2, 10.000. Saya 10.000 1 hari. Saya yakin ini satu tumpuk kan tidak mungkin habis toh. Saya tidak mungkin langsung habis dalam 1 hari. Hai Ma, ada yang lebih, katanya begitu. Ini keluar dari masyarakat sendiri. Lebih Ma, bilang gitu. Oke, setengah saja. Tidak, kami pasti 1 tumpuk itu pasti habis. 10.000 kali 30 hari itu sudah berapa? 300 kan? Nah, saya ajak lagi mereka. Ayo Mama, apa lagi berikutnya? Saya bilang, saya suka ganggu mereka, guyon-guyon, saya suka bilang begini. Saya pegang ini baru saya bilang, nah kita selalu damai di botol toh. No supica ketawa itu. Kita damai di botol. Artinya kita punya adat, ada adat kita selalu pasti mungkin ada minuman yang itu sebagai sopi ya. Nah, biasa bilang begitu. Itu adat kita atau apapun lah sebagai pertemanan, persaudaraan kita selalu minum hanya bukan untuk memabukkan tetapi persaudaraan dan sekedar menghangatkan tubuh, saya bilang gitu. Jadi berapa Mas satu ini? Dong saya tunjuk yang besar gini.
Orang bilang 50.000. Nah, saya ganggu dong, oh 50.000 ini tetes pasti. Nah, dan mereka ketawa dan mereka bilang, saya bilang ambil yang ini aja. Bilang. Terus mereka bilang ada yang 25.000. Oke, 25.000. Terlalu banyak kan, satu ini setengah saja. Setengah 12,5, 12.015. Kurang nak, jangan banyak-banyak, nanti mabuk. Atau seperempat aja. Dikali 30 itu sudah berapa? Ya kan? Itu. Kemudian rokok, ya, rokok kita tahu semua yang omong tadi bisa mengakibatkan kita sakit, tapi itu kita dengan alasan apapun kita pasti lakukan, toh. Ya, rokok paling murah-murah apa, Kak Dami? 153 kan? Betul. Saya walaupun bukan perokok, ya. Tapi saya tahu, ya. Saya bilang 10.000, saya ingat dulu waktu kampanye itu kita cari-cari. Dia bilang bukan 10.000 sekarang sudah naik jadi 12.000. Ini masyarakat langsung ngomong, oke. Saya bilang sudah harganya masih murah, saya kita ambil 10.000. 10.000 kalau andaikan sehari 10.000, sebulan kan sudah 300.000. Itu baru itu, belum lagi kita mau ke kota itu naik ojek, iya kan? Ojek itu bisa 10.000 atau pulang pergi 20.000 atau bahkan 30.000. Terus belum yang lain-lain, makanlah, apalah, apapun lah. Jadi saya lihat saya itu setiap orang tuh bisa 1 juta dalam sebulan, bisa 1 juta. Nah, semua tadi apabila kita karena terlalu berlebihan, ya, yang 3 apalagi tadi, mungkin berlebihan kita makan, kita minum, yang bisa membuat kita ketika kita sedang bekerja kemudian kita sempoyongan, ketika terjadi kecelakaan kerja. Siapa yang akan memberikan solusi untuk membawa kita dan kemudian yang harus pengobatan sampai juta-jutaan itu dari mana? Hanya BPJS Ketenagakerjaan. Dia akan memberikan solusi itu. Nah, itu yang selalu saya sampai sedetil itu kalau omong dengan masyarakat, sehingga satu kali kalau pertemuan dengan mereka pasti saya sampai 2-3 jam. Jadi jaminan ini yang ditekankan oleh Ibu. Iya, bahwa betul bergerak dari desa ke desa. Iya, dan itu yang saya lakukan. Dan kemudian ada satu lagi. Kadang ada bahasa masyarakat kita ini tidak, itu bahasa-bahasa guyon ya, kalau kata saya itu guyonan. Mereka bilang, "Ya, Mak, kami sedikit Thomas di sini." Saya tanya, "Apa sih Thomas?" Nah, maksudnya rupanya bilang, lihat dulu baru percaya, kan begitu kan. Nah, suka ganggu gitu. Saya bilang, mau lihat apa? Siapa yang mau duluan terjadi? Silakan. Kalau mau lihat bukti, ya kan? Nah, tetapi dengan kenyataan yang kita lihat, ada yang memang sudah waktunya Tuhan panggil, ya toh? Tuhan panggil dan kemudian itu bisa menjadi contoh juga kepada masyarakat bahwa itu bisa, kita juga bisa mengalami gitu. Kemudian satu lagi yang mau saya sampaikan kepada masyarakat, kalau kita masuk sebagai peserta BPJS, kita kan akan dapat kartu. Sebenarnya kalau di Jakarta, di Jawa sana mungkin ya, saya rasa itu kan karena sekarang kan sudah masanya ini kan semua kan serba online ya. Kita bisa kemudian cetak sendiri dan lain sebagainya, tapi mungkin di masyarakat kita sini kan entah jaringan dan lain sebagainya, sehingga mereka begitu sangat yakin saat ini kalau harus pegang itu kartu. Nah, sehingga banyak yang saya temukan ketika saya ajak, mereka bilang, "Mewakil, kami sudah masuk sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan." Oh ya? Sudah dari kapan? Sudah dari tahun 2017, 2018 ada yang bilang gitu. Bayarnya berapa? Saya selalu kejar, mau tahu ini. Bayarnya berapa? Nah, ada yang omong bayarnya ini yang bikin saya bingung sendiri. Nah, karena tidak sesuai dengan yang saya tahu. Kalaupun kali bagi. Ada juga yang bilang, saya tidak tahu. Karena kami dibagi-bagi saja ini kartu. Mungkin dulu ada program yang diberikan awal-awal pengenalan ini diberikan oleh pemerintah, mungkin dari pusat ya. Saya juga kurang tahu lebih jauh diberikan, sehingga menurut mereka dulu kami dibagi-bagi, tapi kemudian kami bingung mau bayar kemana, tidak juga dibilang. Nah, syukur-syukur kalau pemerintah yang bayar. Nah, itu juga nggak tahu apa pemerintah bayar nggak. Selalu kalau yang begitu saya langsung bilang, coba kartunya ada, ini saya pegang. Jadi saya memang peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya ambil, saya cek, kan bisa ya, saya buka, saya cek ini karena lewat pakai nik, cek gini, ternyata
udah nggak laku, udah nggak aktif gitu. Jadi saya mau sampaikan kepada masyarakat, bukan dengan pegang kartu itu menjadi jaminan bahwa saya peserta BPJS Tenaga Kerja dan aman-aman saja, bukan itu. Tidak pegang kartu pun, tetapi saudara lancar bayar setiap bulan, itu yang jadi andalan, bahwa ketika terjadi sesuatu kita bisa mengklaim. Ya. Kenapa? Karena tidak pegang kartu pun kita masih bisa bayar. Karena waktu bayar itu yang diambil itu NIK. Kasih masuk NIK saja, ya. NIK akan keluar nama kita dengan dan berapa harus kita bayar. Itu akan keluar. Nah, kemudian kalau andaikan mau jadi peserta, kemudian KTP kita bermasalah, nah ini juga kesempatan ya, apalagi nanti pada tahun-tahun berikut kita mau pilkada lah, atau pilpres, pileg, apa segala, mungkin kan KTP itu sangat penting sekali. Nah, kalau bermasalah, mumpung sekarang ini, nah, karena ketika dia tidak dia menolak, dia akan katakan bahwa invalid KTP ini, maka segera masyarakat itu atau peserta yang warga yang mau masuk itu saya suruh untuk segera pergi ke Dukcapil ke sana, ibaratnya itu tidak susah kok. Nah, diaktifkan lagi itunya, kartunya, dan itu nggak lama. Sekarang Dukcapil juga pelayanannya udah sungguh luar biasa ya. Kita berharap bahwa selalu kita berikan pelayanan terbaik sehingga mereka juga ada yang masyarakat, aduh nanti ke sana gimana. Namanya masyarakat ada yang mungkin tidak biasa pergi ke sana. Dan saya suka bilang gini, sudah pergi ke sana ketemu petugas bilang saya disuruh mama wakil. Dan saya memang sudah kontak teman-teman di Dukcapil, tolong kalau ada yang datang bantu mereka. Karena mereka mungkin salah satunya ingin masuk BPJS Ketenagakerjaan, tetapi ketika KTP-nya dia invalid, maka akan tertolak. Selama tertolak dia tidak bisa menjadi peserta BPJS. Dan saya yakin teman-teman di Dukcapil sangat membantu masyarakat ketika ada sesuatu langsung dibantu sehingga KTP-nya bisa dipakai kembali dan dia bisa mendaftar. Ya, begitu Kak Dami. Oke, baik Ibu. Ternyata luar biasa manfaatnya bagi masyarakat apabila menjadi anggota BPJS ini. Masih banyak informasi yang perlu kita dapatkan dan perlu dijelaskan kepada masyarakat, tetapi untuk saat ini kita batasi karena masih perlu tanggapan ataupun respon dari masyarakat, sehingga kemudian kami akan kembali lagi bersama Ibu untuk dalam episode atau seri-seri berikut untuk dijelaskan bagi masyarakat Timur Tengah Utara. Baik para pemirsa Beta Butuh News, inilah dialog atau diskusi singkat dengan Ibu Wakil Bupati Timur Tengah Utara yang begitu getol dan bahkan kemarin mendapatkan penghargaan dari BPJS. Beliau dari waktu ke waktu hanya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Timur Tengah Utara. Akhir kata kami dari Beta Butuh News menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa di mana saja Anda berada. Sayang suami, sayang istri, sayang anak, jawabannya menjadi anggota BPJS Tenaga Kerja. Sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih.